Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam Ananda. Kembali lagi bersama Ibu Uswatun Hasanah di channel Mimi Kece GBI. Nah, di kesempatan sekarang ini Mimi akan berbagi materi bahasa Indonesia kelas 12 semester 2, yaitu materi tentang artikel. Sebelum kita bahas materinya, ada baiknya Ananda paham dulu apa itu artikel. Tapi Ibu rasa Ananda sudah pernah membaca atau melihat artikel di media cetak atau media online. Seperti yang sudah Ananda baca, mari kita pahami apa itu artikel. Artikel itu merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap sebuah persoalan yang berkembang di masyarakat. Nah, artikel ini biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Di semester 2 ini kita akan fokus membahas artikel opini. Apa yang dimaksud dengan artikel opini, Ananda? Apakah Ananda sudah mengetahui yang dimaksud dengan artikel opini? Kalau belum, yuk simak penjelasan Ibu. Nah, artikel opini itu adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang data, fakta, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Selanjutnya kita akan bahas apa ciri-ciri artikel. Yang pertama, dibuat secara ringkas, padat, jelas, dan tuntas. Ananda paham maksudnya kan? Ibu rasa Ananda paham maksudnya. Kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu didasari fakta, bukan fiksi atau mitos ya Ananda. Ciri-ciri artikel itu adalah berisi fakta, bukan mitos. Selanjutnya bersifat informatif dan faktual. Artikel itu memberikan informasi yang faktual ya Ananda. Yang keempat, dapat mengandung opini dan analisis. Opininya harus berdasarkan fakta. Nah, yang kelima, menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Mungkin Ananda paham apa itu bahasa baku dan bahasa resmi. Selanjutnya, mengandung kalimat yang lugas, logis, dan efektif. Nah, yang terakhir adalah metode penulisan artikel ini ditulis secara sistematis atau runtut agar pembaca kita lebih mudah memahaminya. Selanjutnya, ketika penulis ingin menulis sebuah artikel tentu dengan tujuan tertentu ya Ananda. Tidak mungkin seorang penulis itu membuat tulisan tanpa adanya tujuan. Nah, inilah ada tujuan beberapa artikel. Yang pertama, memberikan informasi. Yang kedua, meyakinkan pembaca. Yang ketiga, ada mendidik. Yang terakhir ada menghibur pembacanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang struktur artikel. Struktur artikel yang pertama itu adalah pernyataan pendapat atau tesis. Nah, dalam pernyataan pendapat ini atau tesis berisi masalah atau isu yang sedang dibahas atau yang sedang dibicarakan. Di sini akan dijelaskan tentang masalah atau isu yang sedang dibahas. Intinya masalah-masalah teraktual. Yang kedua adalah argumentasi. Dalam argumentasi ini berisi pendapat atau pandangan penulis terhadap masalah yang dikemukakan tadi Ananda. Nah, setelah mengemukakan sebuah masalah, kita ikuti oleh argumentasi. Nah, argumentasi ini dikemukakan harus berdasarkan data dan fakta agar pembaca kita tidak ragu dan dapat memahami pesan yang akan kita sampaikan dalam artikel ini.
Nah, yang ketiga adalah pernyataan ulang pendapat. Dalam pernyataan ulang pendapat ini berisi penegasan kembali pendapat yang telah kita kemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat yang sudah kita kemukakan. Nah, setelah kita memahami definisi artikel, ciri-ciri, tujuan, dan strukturnya, sekarang kita akan menentukan fakta dan opini dalam sebuah artikel. Sebelum kita membahas apa itu fakta dan apa itu opini, mungkin sekilas Ananda bisa menentukan fakta dan opini ya. Seperti contohnya, ibu anak itu cantik. Kira-kira menurut Ananda fakta atau opini? Silakan Ananda pikirkan, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu fakta dan ciri-ciri fakta. Baru Ananda akan mengetahui bahwa pernyataan ibu anak itu cantik termasuk fakta atau termasuk opini. Ayo kita simak pengertian fakta, opini, ciri-ciri, dan contohnya ya Ananda. Nah, dengan mengetahui pengertian fakta dan opini, maka kita akan tahu apa perbedaan fakta dan opini tersebut. Sama-sama kita ketahui, fakta itu adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta ini biasanya mampu menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, dan berapa. Intinya, fakta itu berisi data-data yang faktual, data-data yang terverifikasi ya Nanda, berbeda dengan opini. Kalau opini itu hanya berupa pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Nah, opini ini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Untuk ciri-cirinya, yuk kita simak. Ciri-ciri fakta. Yang pertama merupakan suatu kebenaran umum. Yang kedua, menyatakan bukti berupa data-data yang akurat. Yang terakhir, fakta itu mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Kita simak contohnya. Contoh fakta. Virus corona atau dikenal sebagai COVID-19 pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, Cina, dengan mencapai status pandemi pada 11 Maret. Nah, sejak itu berdasarkan Worldometers per 22 Desember sebanyak 154 orang di dunia terkonfirmasi COVID-19. Nah, dapat Anda lanjutkan membacanya. Di sini kita dapat menemukan fakta-fakta, data-data yang kita sampaikan. Ini adalah contoh fakta ya Ananda. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri opini. Ciri-ciri opini yang pertama adalah menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Biasanya ditandai dengan tanda baca petik 2. Yang kedua, ciri-cirinya menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran fakta. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang tidak pasti seperti mungkin, rasanya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contohnya, sebaiknya, saran, pendapat. Nah, ini contoh-contoh ciri-ciri opini ya Ananda. Selanjutnya kita bahas contoh opini. Pengetahuan tentang mekanisme penularan tentu masih akan mungkin berkembang di waktu mendatang kalau saja ditemukan bukti ilmiah baru yang valid baik di dalam ataupun di luar negeri. Untuk kita sebagai masyarakat luas, maka 3M dan M lainnya, artinya
kita semua tetap menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan juga memelihara etika batuk, menyampaikan salam dan cara baik dengan cara baik, dan senantiasa menjaga pola hidup bersih. Nah, ini merupakan contoh opini ya Ananda, karena di dalamnya terdapat beberapa saran, pendapat, atau kata-kata yang meyakinkan bahwa ini adalah contoh opini. Dapat Ananda analisis sendiri ya. Yang terakhir adalah apa kaidah kebahasaan yang terdapat dalam sebuah artikel dan bagaimana cara mengonstruksi sebuah artikel. Jawabannya ada di video Mimi selanjutnya ya Ananda. Ibu akan membuat video selanjutnya, jadi silakan nantikan video ibu berikutnya. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Bagi Ananda yang masih kurang paham atau ada beberapa pertanyaan, silakan Ananda tulis di komentar ya. Terima kasih atas hadirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.